Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Darwin. Nama saya Dera. Nama saya Grevin. Nama saya Jerry. Nama saya Greven. Nama saya Pando. Jadi materi pertama yang ingin kami bahas adalah mengapa Indonesia berpeluang menjadi negara maju. Alasannya karena bonus demografi, angkatan kerja produktif melimpah, kekayaan sumber daya alam, tambang laut, hutan, lokasi geografis strategis di jalur perdagangan global, serta pasar domestik yang besar. Menurut saya, mengapa Indonesia berpeluang menjadi negara maju? Karena memiliki sumber daya alam yang melimpah, jumlah penduduk yang besar, serta letak geografis yang strategis untuk perdagangan internasional. Pertanian adalah kegiatan manusia dalam mengelola sumber daya hayati dan lingkungan, termasuk budidaya tanaman atau bercocok tanam, dan peternakan untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi. Pertanian bertujuan memenuhi kebutuhan hidup manusia, mencakup aspek sosial, ekonomi, dan teknologi. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam atau SDA pertanian yang sangat melimpah, berkat iklim tropis, tanah vulkanik subur, dan curah hujan tinggi. Komoditas utamanya meliputi padi, jagung, ubi, kedelai, serta hasil perkebunan unggulan seperti kopi, kelapa sawit, karet, kakao, dan rempah-rempah. Ketiga, tantangan Indonesia menjadi negara maju tentang perkebunan. Tantangan utama Indonesia menjadi negara maju melalui sektor perkebunan meliputi krisis regenerasi petani, mayoritas berusia tua, rendahnya adopsi teknologi modern, produktivitas rendah akibat metode tradisional, serta tekanan isu lingkungan dan keberlanjutan. Selain itu, ketidakpastian iklim, infrastruktur, dan perlunya hilirisasi produk menjadi hambatan utama. Berikut adalah tantangan detail bagi Indonesia menjadi negara maju perkebunan. Pertama, regenerasi petani dan SDM. Mayoritas petani perkebunan di Indonesia berusia di atas 45 tahun, bahkan 70% di atas 55 tahun. Kurangnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor ini mengancam keberlanjutan produksi. 2. Adopsi teknologi rendah. Sebagian besar petani masih menggunakan metode tradisional yang kurang efisien dalam penggunaan pupuk dan air. Keterbatasan kemampuan dalam teknologi dan biaya investasi yang tinggi menjadi kendala utama. 3. Keberlanjutan lingkungan, sustainability, demonstrasi dan ahli fungsi lahan menjadi tantangan besar yang sering mendapat sorotan internasional, berdampak pada hilangnya habitat keanekaragaman hayati. 4. Produktivitas dan infrastruktur. Produktivitas yang belum maksimal, terutama pada lahan perkebunan rakyat, akibat kurangnya akses ke bibit unggul dan teknik manajemen. Infrastruktur yang belum memadai di daerah juga menghambat distribusi. 5. Hilirisasi produk. Indonesia masih sering terjebak mengekspor bahan mentah seperti TBS sawit daripada produk olahan bernilai tinggi seperti minyak goreng atau biodiesel yang membatasi nilai tambah ekonomi. 6. Perubahan iklim. Cuaca yang tidak menentu, kekeringan, dan banjir memicu risiko gagal panen yang tinggi. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, adopsi teknologi cerdas iklim, dan pengetahuan hilirisasi adalah kunci untuk mengatasi tantangan tersebut. Sekian presentasi dan pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih.